Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di SS Studio Podcast. Ngobrol di sana, oke? Ngobrol di sini, let's go. Nah, hari ini kembali lagi dengan saya Ciona Azaria yang akan nemenin kamu semua di Cakes, cakap-cakap kesehatan. Nah, hari ini aku tuh nggak sendirian karena kita bakal membahas tentang pencegahan kanker serviks dan infeksi virus pada kelamin sejak dini. Nah, untuk ngebahas itu, saya juga nggak sendirian seperti yang saya bilang tadi, karena di sini saya ditemenin oleh Dr. Lisni Elisa, spesialis dermatologi, venerologi, dan estetik. Selamat datang, dokter. Selamat siang, terima kasih Selamat Ciu. siang, dok. Nah, sekarang hari ini kita ditemenin sama dokter cantik ini, spesialis estetika juga ya, dok ya? Iya. Dok, ini kan kita mau ngebahas tentang pencegahan kanker serviks dan infeksi virus pada kelamin sejak dini, dok. Saya pernah dengar katanya kalau kanker serviks itu adalah ulah dari sebuah virus yang namanya HPV. Ya Iya, kan, dok ya? HPV. Nah, boleh dijelasin nggak sih, dok? Sebenarnya virus HPV itu apa sih, dok? Iya, baik Ciu dan friends. Saat ini kita memang lagi agak booming ya membicarakan masalah virus HPV ini, Human Papilloma Virus. Jadi ini virus yang salah satunya penyebab penyakit kutil kelamin ya pada wanita, baik juga pria, dan yang lebih beresiko lagi bisa menyebabkan kanker CR cervix. Oh, berarti itu seperti kutil lah ya, dok Iya, ya, kutil secara awamnya kelamin, ya, iya. kutil kelamin ya, Nah. dok ya. Wah, kutil kelamin. Mungkin kalau misalnya teman-teman penasaran kutil itu yang gimana sih, dok, gitu. Itu yang gimana permukaannya kasar dan ada Ya, benjol gitu ya, dok ya. benjol. Jadi kutil ini sebenarnya mungkin masih kecil ya, waktu kita masih kanak-kanak sering itu ada kutil di tangan, misalnya di kaki. Nah itu beda dengan kutil yang penyebabnya ya, yang itu biasa peruka vulgaris yang sering itu kan mungkin suka dibiarin, nanti lama-lama dari satu tumbuh tempat lain agak lambat perjalanannya. Itu yang kutil biasa kita hari-hari yang masih kecil. Nah ini kutil pada kelamin ini yang disebabkan HPV tadi, Human Papilloma Virus ini memang menginfeksi khususnya di jaringan epitel dari kelamin dan mukosa. Nah itulah yang biasanya lebih agak spesifik kontaknya karena bisa melalui kontak seksual. Berarti penyebaran virusnya itu gimana, dok? Iya, penyebarannya ini banyak ya. Jadi bisa secara seksual dan bisa non seksual. Yang seksual misalnya itu tadilah kontak melalui hubungan langsung, hubungan badan ya. Jadi bisa dia secara oral, bisa juga perilaku seks ya yang pakai menyimpang gitu ya, dok agak ya? menyimpang lah ya kan. Kemudian bisa juga yang non seksual. Nah itu yang mungkin agak kita ya mungkin friends di luar harus lebih berhati-hati karena bisa melalui misalnya pakaian, handuk, Oh, ya dari kan, pakaian orang dalam yang... ya, Oh, terutama pakaian dalam. Pakaian dalam yang orang mungkin terinfeksi, mungkin pinjam CD ya. Jadi mungkin ya untuk yang mungkin anak remaja yang gaul mungkin tahan itu harus berhati-hati, jangan pernah lah tukar-tukaran memakai, gitu ya, iya, dok ya? tukar-tukaran. Jadi satu lagi mungkin yang lebih beresiko untuk wanita ini karena bisa ditularkan melalui spekulum. Jadi wanita yang kita kalau sudah berumah tangga, misalnya nanti kita hamil, melahirkan kan, pasti akan berhubungan atau kontak dengan yang namanya spekulum untuk pemeriksaan ya. Nah itu memang harus lebih hati-hati, terutama ya untuk ya orang-orang nakes lah supaya lebih Steril. menjaga sterilitasnya ya. Memang sekarang ini ada yang untuk mengantisipasi itu ada yang sekali pakai yang dari dibuat ya, yang memang kalau dulu kita pakai spekulum yang dari stainless, sekarang ada yang plastik ya, jadi bisa langsung buang. Itu mungkin lebih menjaga untuk tidak tertular ya. Spekulum itu, dok, itu yang kalau misalnya mau pap smear, Ya, kayak cocor bebek itu ya? cocor bebek lah nama. Iya. Cocor bebek ya. Kalau awam bilangnya gitu mungkin ya, cocor dok ya? bebek. Ya, ini khusus spekulum untuk vagina yang entok masukin ke dalam itu. Dok, tadi kan ada dibilang jangan mau tukaran-tukaran pakaian, mungkin dari pakaian khususnya pakaian dalam. Kalau misalnya itu pakaian dalamnya sudah dicuci, dok, masih ada kemungkinan juga, dok, penularan dari
pakaian. virusnya ya. Memang kalau kita yakin gini ya, sterilnya dicuci, digosok, ya bisa ya kan, maksudnya itu bisa kita anggap sudah Aman. mati lah, aman ya. Cuma kan kita nggak tahu nih ya, namanya lah tadi mungkin Iya, ya, kalau yang kita nama kebersihan kita yang kebersihan juga, tadi ya, iya. apakah itu digosok atau enggak ya. Nah itu, tapi yang kita lebih wanti ataupun jaga-jaga itu ya terutama tadi pemakaian itu tadi ya, spekulum, toilet juga ya, toilet mungkin pemakai toilet bersama, yang itu yang lebih, makanya harus dibiasakan bawa steril untuk toilet yang pribadi lah, yang semprot-semprot. Nah, itu friends. Jadi kita itu harus mawas diri untuk kesehatan kita sendiri. Jangan mau tukar-tukaran pakaian lah, atau ke toilet umum kita bawa tuh perlengkapan senjata Iya. kita tuh. Kalau bisa bawa tisu sendiri. Karena biasanya toilet umum suka nggak ada tisu ya dok ya. suka ada tisu. Nah, dok, kalau kita bahas orang-orang yang bisa yang memiliki faktor risiko untuk terinfeksi ini. Ya terutama ya yang masih umur muda melakukan hubungan seksual ya, masih belum pada saatnya ya, misalnya setingkat di umur belasan lah ya kita anggap ya, mungkin setingkat SMP gitu ya, terus melakukan apalagi hubungan seksual yang berganti-ganti pasangan ya, berganti-ganti pasangan, usia muda, kemudian orang-orang apa yang perokok ya, alkohol ya, nah itu lebih mudah untuk terjadi infeksi. Dok, berarti sebenarnya kan virus ini bukan cuma nyerang wanita ya dok ya? Iya, Laki-laki ada juga ya. heeh. Tapi kalau misalnya kita bahas yang paling banyak diserang itu kira-kira wanita atau? Persentasenya ya. Yang saat ini memang pria karena mereka pembawa. Jadi ada yang jadi masalah itu kalau pembawa si pria nggak merasa dia subklinis, artinya tidak nampak yang virusnya tadi. Tadi kan klinis virusnya seperti ciu, katakan tadi ada benjol-benjol, berjonjol. Jadi seperti cengger ayam, itu yang klinisnya yang kelihatan. Nah, pada pria kadang dia bisa menyebarkan tapi dia tidak berklinis. Nah, itu subklinis. Jadi dia pembawa ya, pembawa laten. Jadi dia menginfeksi. Nah, si wanita mungkin nggak tahu. Nah, seringnya wanita kan tertular dari pria. Wah, itu friends, hati-hati. Terkadang memang kita, kalau misalnya kita bilang HPV, orang kebanyakan, oh toh aku laki-laki. Kebanyakan yang namanya itu bawanya cuman taunya kanker serviks doang. Padahal kutil kelamin juga bisa diderita oleh pria juga ya dok ya? Iya, mungkin di sini dokter tambahin bahwa penyebab utama kanker serviks itu 70% itu adalah karena virus HPV ini. Jadi dia terbawa dari pria, dari misalnya si pria tadi yang menderita kutil kelamin, terinfeksi ke wanitanya. Jadi sampai ke serviksnya ya. Dok, kalau kita bahas sebenarnya proses penularannya itu bisa dijelasin lebih detail nggak dok? Kalau misalnya kita bilang seksual tadi kan ada bisa berhubungan yang mungkin nggak sehat, menyimpang. Apakah seyakinnya kita sebagai istri, ya pasangan kita cuma satu, seyakinnya juga laki-laki sebagai pasangan kita, terkadang kan mereka juga apa ya, mereka juga nggak merasa ada yang mungkin main-main di belakang atau apa gitu kan dok ya. Tapi ada juga yang mungkin mengalami HPV ini gitu. Sebenarnya proses penularannya itu gimana dok gitu? Iya, tadi kan dokter sebutkan juga ya, penularan secara langsung dan tak langsung. Jadi melakukan hubungan seksual itu langsung tadi ya. Hubungan seksual langsung itu paling mudah, paling banyaklah terinfeksi. Nah, kemudian bisa ada kofaktornya ya. Kofaktor itu faktor ikutan. Misalnya juga pada wanita itu tadi dengan dalam keadaan misalnya penyakit-penyakit yang dia mudah untuk terinfeksi ya. Jadi tadi seperti tadi ya, memang pernikahan dia maksudnya melakukan hubungan seksual usia dini, kemudian terus ganti-ganti pasangan, kemudian terus dia juga tadi perilaku seks itu ya kan, ganti pasangan dengan yang entah Atau mungkin anal dari atau oral betul, ya kan. Kemudian lagi orang-orang yang mengalami misalnya dia menderita kanker, jadi dia mendapat terapi yang menurunkan imunnya. Jadi misalnya ada kemoterapi, radioterapi, nah itu lebih mudah lagi untuk terinfeksi. Prosesnya begitu. Gejalanya kira-kira apa sih dok? Ya, gejala yang mungkin orang kadang nggak tahu kalau dia menderita, kalau
pada pria ya, itu kita perlu periksa. Tapi pada wanita itu paling nampak nanti itulah tadi yang kutil kelaminnya itu mulai adalah benjolan awalnya mungkin ya kecil ya kan, jadi mungkin kalau satu mungkin ya biarin, nggak begitu peduli, tapi itu akan cepat sekali nanti pertumbuhannya. Jadi karena mungkin posisi anatomis wanita itu ya, karena nanti apalagi dia kalau ada keputihan itu lebih mudah lagi. Jadi dalam mungkin beberapa minggu aja udah nyebar, mungkin dari 1 bisa 2, 3, 4, 5 dan makin membesar. Nah jadi nampaklah tadi itu kutilnya yang tumbuh yang seperti cengkeh ayam tadi, berwarna merah, agak ada vegetasi ya, ataupun ada seperti berjonjol di epitelnya, di labianya ya. Jadi di bagian kelamin wanita itu di labia minor ataupun mayornya. Nah kalau pada laki-laki juga di bagian kelamin ya kita bilang lah, maaf lah ya, penisnya gitu ya. Nah, jadi nampak. Nah kalau yang tadi misalnya dia sampai ke itu kutil ya, kutil kelamin. Kalau sea cervix itu nanti biasanya pun kalau dia di dalam tidak diawali dengan kutil ini, mungkin si wanita juga nggak tahu, tapi nanti dia akan mengalami perdarahan mungkin yang di luar darah haid, atau dia perdarahan pas lagi saat melakukan hubungan seksual. Nah mungkin kok berdarah, barulah dia agak khawatir. Nah itu biasa diperiksakan lah, segeralah di pap smear nanti untuk mengetahui ya, screening awal untuk ke sea cervix-nya. Dok, berarti kan berawal dari kutil ini, nggak semua kutil ini akhirnya menjadi kanker serviks ya, ya, tidak itu semua. kan dok ya. Yang akhirnya menjadi kanker serviks itu biasanya memang tumbuhnya di dalam tadi ya, dokter bilang yang mengenai sampai ke cervix-nya lah. Dok, kira-kira pencegahannya itu untuk kalau misalnya orang sudah mengalami gitu kutil kelamin ini, pasti kan was-was nih dok, bakal kena nih. Bisa nggak sih sebenarnya dicegah supaya tidak sampai menjadi sebuah kanker serviks? Bisa. Jadi